Selamat datang di channel YouTube Estetika Nusantara. Kali ini kita bercerita sedikit tentang batik tiga negeri. Tapi yang kita bahas hari ini adalah generasi tertua dari batik tiga negeri yang biasa dikenal dengan sebutan kopi tutung. Batik kopi tutung misalnya yang seperti ini. Umumnya usianya itu udah di atas 100 tahun karena batik ini mulai dibuat oleh keluarga Choa sekitar abad 19 pada tahun 1910 sampai 1930. Sesudah generasi kopi tutung dilanjutkan yang sampai saat ini kita kenal juga dengan tiga negeri. Batik tiga negeri sering kita hanya tahu menyebut nama. Sebenarnya banyak sekali orang yang tidak tahu apa sih makna dari batik tiga negeri, kenapa dia disebut tiga negeri. Tiga negeri itu sebenarnya akulturasi dari tiga budaya, yakni budaya yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Belanda, dan Mataraman. Makanya dia disebut tiga negeri. Pada zaman itu, pewarnaan daripada batik ini, kalau kita lihat, warna dasarnya itu adalah coklat. Coklat itu biasa diwarnai di Solo, dipengaruhi oleh budaya Mataraman. Kemudian pewarnaan merahnya dilakukan di Lasem, pengaruh dari budaya Tionghoa. Kembali lagi ke Pekalongan, diwarnai warna biru, itu adalah pengaruh dari budaya Belanda. Terbayang nggak sih kita betapa jauhnya perjalanan dari Solo ke Lasem, kembali lagi ke Pekalongan. Pada zaman itu mungkin kendaraan saja tidak ada. Batik ini sampai saat ini untuk para penggemar batik sangat dicintai. Saya rasa tidak ada penggemar batik yang tidak mempunyai koleksi batik ini. Walaupun bukan kopi tutungnya karena harga sudah mahal, tiga negerinya pasti mereka punya salah satu. Walaupun sampai saat ini batik ini digemari, tetapi keluarga Choa sudah tidak melanjutkan pembuatan batik ini. Sehingga pada saat ini kalau kita mau reproduksi batik ini, saya pernah tanya kepada seorang pengrajin, itu minimal 7.500.000. Sehingga kalau kita produksi mungkin akan sangat jarang orang yang membeli untuk dipakai. Mungkin para kolektor yang mau merepro daripada batik ini. Untuk itu saya pribadi sangat-sangat jatuh cinta kepada batik ini. Mau itu kopi tutung ataupun generasi di bawahnya yang kita sebut dengan batik tiga negeri. Kalau dilihat betapa rumitnya melakukan pekerjaan batik ini. Dasarnya semua dengan cecekan halus, motif-motifnya, warnanya. Kenapa dia disebut kopi tutung padahal pembuatannya di Pulau Jawa sekitar Jawa Tengah. Tapi kenapa disebut kopi tutung? Yang memberikan nama adalah orang dari Jawa Barat ataupun suku Sunda. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Apakah dahulu pemilik daripada batik-batik tua ini adalah orang Jawa Barat sehingga mereka memberikan nama kopi tutung, yang artinya adalah warna kopi yang gosong. Sehingga sampai saat ini orang mengenal generasi tertua dari batik tiga negeri adalah kopi tutung. Jadi ini sekilas cerita tentang makna di balik nama batik tiga negeri. Dia bukan hanya sekedar corak dan motif, tetapi ada cerita di balik itu karena pengerjaannya adalah di tiga daerah. Zaman dahulu nenek-nenek kita sering menyebut daerah itu adalah negeri. Negeri sana, negeri sini, sehingga terjadilah sebutan itu batik tiga negeri. Itu kain kok ada yang motifnya semua sama dan ada yang dua berbeda gitu? Oh, ini yang biasa dalam batik disebut dengan pagi sore. Pagi sore itu artinya sisi kiri dan kanan itu berbeda. Kalau kita lihat sejarahnya, kenapa terjadi batik pagi sore? Ketika dibatasin pembatik memiliki mori. Mori itu adalah bahan dasar
kain dasar untuk membuat batik. Sehingga orang-orang tua zaman dulu membuat sisi kiri motif yang berbeda dengan sisi kanan. Fungsinya ketika mereka ada pesta, yang satu sisi mereka pakai tampak luarnya di pesta yang satu, pesta berikutnya mereka pakai lagi motif yang di sisi lainnya. Ceritanya untuk mengirit, karena bahan pun dibatasi untuk dimiliki oleh para pengrajin. Kira-kira kalau buat batik ini berapa lama, Bu? Kalau cerita dari sejarah, pembuatan batik Kopi Tutung itu kisaran 6-8 bulan. Terbayang nggak ya, begitu lamanya membuat batik ini, sehingga ya hasilnya sangat cantik. Apakah generasi milenial masih pantas memakai batik ini? Justru sebenarnya kita mengharap generasi milenial mengenakan batik, segala jenis batik. Kalau kamu sulit menemukan batik tiga negeri, kenakanlah batik-batik tulis yang lain. Jangan pernah mengenakan batik printing. Karena apa? Ketika kamu mengenakan batik printing, kamu itu sebenarnya mencederai pengrajin batik. Karena printing itu adalah buatan pabrik. Pabrik itu siapa yang bisa memiliki? Adalah orang yang besar modalnya. Sehingga ketika dia membuat batik printing, dia bisa satu hari menghasilkan puluhan ribu meter. Dengan harga yang murah memang, kejangkau memang. Tapi sebagai anak muda, kalian harus sadar bahwa itu adalah penjiplakan. Saya bilang itu adalah pengkhianatan terhadap budaya bangsa. Karena ketika kamu mengenakan batik printing, habislah para pengrajin apa penghasilan mereka, padahal mereka hidup sebagai pengrajin batik. Itu batik yang Ibu gunakan apakah terbuat dari Kopi Tutung juga? Oh, ini batik yang saya kenakan bukan Kopi Tutung. Batik ini adalah batik tiga negeri. Batik tiga negeri ini adalah generasi sesudah Kopi Tutung. Batik ini pembuatannya semua di atas tahun 30-an. Kalau tadi Kopi Tutung antara 1910 sampai 1930. Sesudah itu semua kita sebut batik tiga negeri. Walaupun Kopi Tutung itu sebenarnya tiga negeri juga, tetapi dia punya sebutan sendiri sebagai generasi tertua dari batik tiga negeri. Terima kasih, Bu. Itu saja pertanyaan yang bisa saya pertanyakan. Sama-sama. Jangan pernah lupa mengenakan batik. Hai anak-anak muda Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Hai guys, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Yoi.